Kalau Allah sudah berikan perintah, berarti apa? Allah itu sudah persiapkan kemenangan. Gak mungkin Allah kasih perintah, kemudian kita gak sanggup melakukannya. Nah, itu kaidah dalam Islam itu begitu. Gak mungkin kita disuruh suruh zakat, suruh sholat, suruh haji, suruh puasa, kalau kita gak bisa dan kita gak dapat apa-apa. Gak mungkin. Kalau Allah suruh kita berjihad, lakukan. Karena pasti Allah sudah siapkan kemenangan. Tapi kita harus memulai. Jangan kita diam. Jangan kita berpangku tangan. Kalau nggak mau masuk, ya nggak bisa diberi kemenangan. Kemenangan itu harus diusahakan. Nggak boleh kita berpangku tangan. Nah, seperti kata umatnya Nabi Musa, mendengarkan saran dari muridnya ini, Yusha bin Nun dan Kalaib bin Jefune itu, mereka mengatakan apa? Qalu ya Musa, inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha minal. Jadi lucunya, jadi Bani Israel ini memang mereka itu sejarahnya itu enggan untuk berjihad di jalan Allah. Mereka itu bangsa penakut, pengecut. Katakan apa? Itu di dalam itu ada musuh-musuh yang kuat, perkasa. Kami nggak akan sanggup mengalahkan mereka. Pergi saja engkau wahai Musa bersama Tuhanmu, peranglah di situ, kalahkan musuh-musuh itu. Kita di sini duduk-duduk saja. Nah, itu kan kurang ajar itu. Jadi Tuhan sama Nabi Musa suruh berjuang. Ente nggak berjuang, nah, ini kan kurang ajar ini umat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Hayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi, menurunkan air hujan dari langit untuk menumbuhkan, memberikan kesegaran kepada tumbuh-tumbuhan, menghasilkan buah-buahan dan juga kepada hewan ternak yang kita konsumsi. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bumi ini sebagai tempat tinggal yang nyaman untuk manusia, bisa bereproduksi, kemudian bisa memakmurkan bumi ini dengan isinya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita semua sebagai khalifah di atas muka bumi ini, serta dialah yang menjawab semua doa-doa yang kita panjatkan, serta menghapus atau menghilangkan kesulitan yang ada dalam kehidupan kita. Maka sudah sepantasnya kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersalawat dan salam untuk junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini hari ke-22 atau 23 Ramadan. Kita sudah berada di 10 hari yang terakhir, di mana 10 hari terakhir itu di bulan suci Ramadan, malam-malamnya adalah malam-malam yang paling mulia dalam satu tahun. Kalau siang harinya yang paling mulia itu adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tapi kalau 10 malam yang terakhir bulan Ramadan itu adalah malam yang paling mulia di antara waktu kita malam satu tahun itu. Dan kita dianjurkan, diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menjemput Lailatul Qadar. Ya. Ternyata Lailatul Qadar ini erat kaitannya, hubungannya dengan kisah umat terdahulu, kisah amal soleh yang hebat dan dahsyat. Tercatat ada 2 orang nabi yang menjadi inspirasi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk
mendorong umatnya agar menjalankan amalan-amalan yang hebat di bulan suci Ramadan ini, terutama untuk menjemput Lailatul Qadar. Jadi kisah Lailatul Qadar ini, kenapa Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, fihi lailatun khairun min alfi syahr, di malam yang ganjil di antara 10 malam terakhir itu ada malam yang penuh dengan kemuliaan dari Allah, di mana ibadah di malam itu lebih baik, lebih besar pahalanya daripada ibadah selama 1000 bulan. Itu dari mana latar belakangnya? Itu disebutkan dalam banyak riwayat asbabun nuzul yang dinukil oleh Imam Al-Wahidi. Imam Al-Wahidi ini seorang ulama ahli tafsir yang hidup pada abad ke-5 Hijriah. Ya, beliau menulis kitab tafsir mulai dari Al-Wajiz, kemudian Al-Wasit, dan yang ketiga adalah Al-Mabsut. Ya, jadi mulai tafsir yang paling ringkas, tafsir yang tengah, ya, sedang, ya, agak besar tapi tetap nggak terlalu besar, dan yang ketiga ini tafsir Al-Mabsut. Saya punya di rumah koleksi tafsir Al-Mabsut karya Imam Al-Wahidi, itu jumlahnya ada kurang lebih 20 jilid, ya, 20 jilid. Dan ada satu kitab yang disebut yaitu tentang asbabun nuzul. Dalam asbabun nuzulnya Imam Al-Wahidi ini mengisahkan riwayat dari Ibnu Abi Hatim, ya, marfu kepada Rasulullah SAW, bahwasanya pada satu waktu Rasulullah tersenyum, ya, ketawa dan berharap, wajahnya itu berseri-seri. Ya. Kenapa? Karena mendengarkan cerita malaikat Jibril. Jadi Jibril itu datang kepada Rasulullah khusus sengaja untuk menceritakan kisah ini, yang kemudian menjadi latar belakang Lailatul Qadar. Ya. Apa kata Jibril? Ini ada seorang nabi di zaman Bani Israel. Ya. Nabi ini memiliki tubuh yang kuat, perkasa. Ya, kerjanya itu malam itu qiyamul lail, nggak tidur dia. Ya, kecuali hanya sedikit saja. Kemudian siang harinya dia puasa dan berjihad. Ya, jihadnya bukan jihad kaleng-kaleng, ya, jihad bawa senjata. Ya. Untuk apa? Melawan kezaliman, ya, mengusir melawan orang-orang yang berbuat zalim dan kemudian yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dilakukan selama puluhan tahun. Ya. Maka Nabi SAW tersenyum melihat itu dan memohon kepada Jibril, bisa nggak kira-kira umatku itu bisa mendapatkan pahala seperti Nabi ini? Ya, Nabi itu disebut dalam riwayat namanya Syam'un. Syam'un itu dalam bahasa Ibraninya Simson atau Samson. Ya, jadi ada film, cuma sayang diplesetin sama Benyamin Sueb, ya. Jadi Samson Betawi gitu. Iya, bulu ketek yang panjang. Ya, kalau dicabut baru dia kagak sakti lagi gitu kan. Ya, kalau Samson ini ya itu asalnya cerita dari Taurat. Itu yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Jibril lapor kepada Allah. Ya Allah, Nabi Muhammad ini ingin supaya umatnya ini mendapatkan kemuliaan, ya, amal soleh seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi Syam'un ini, atau Simson atau Samson itu. Maka turunlah surah Al-Qadar. Allah perintahkan Jibril bawa surat Al-Qadar ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami turunkan Al-Quran itu di malam yang mulia. Apa itu Lailatul Qadar? Khairu min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi Allah mengaitkan kemuliaan amal, ya, yang dilakukan oleh Nabi terdahulu itu, yaitu qiyamul lail, puasa siang hari, kemudian berjihad di jalan Allah Ta'ala, itu dikaitkan dengan malam turunnya Al-Quran. Kalau kalian umat Rasulullah ingin mendapatkan kemuliaan pahala yang besar seperti Nabi itu, maka hidupkanlah malam turunnya Al-Quran itu. Ya, di mana malam turunnya Al-Quran itu disebut Lailatul Qadar. Lailatul Qadar orang beribadah di dalamnya itu lebih baik, lebih besar pahalanya dari pahala berjihad, berpuasa dan qiyamul lail lebih dari 1000 bulan atau 83 tahun.
Nah, maka itulah dari situ Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk ya, menghidupkan malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Jadi ada riwayat Aisyah mengatakan, idza dakhala al-ashr al-awakhir, kalau Nabi SAW itu masuki 10 hari terakhir, beliau apa yang dilakukan? Ayqaza ahlahu. Dia bangunkan keluarganya, semua anak cucunya, anak keluarganya, istrinya semua dibangunin. Ya, wa ahya lailahu. Kemudian beliau hidupkan malamnya untuk apa? Untuk baca Quran, untuk berzikir, untuk sholat, ya, bukan bangun malam buat main gaple, ya, atau ngedugem gitu ya. Enggak, ya. Kemudian wasyadda mi'zarahu, ya. Yang ketiga beliau mengencangkan pinggangnya. Ya, untuk apa? Menahan supaya bertahan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang malam. Nah, itu latar belakang. Nah, menariknya Nabi Shimon ini, ya, itu di dalam agama Yahudi, Taurat itu nggak begitu dikenal, tapi dalam Islam itu masuk dalam jajaran yang begitu mulia, ya, termasuk menjadi latar belakang sebab turunnya surah Al-Qadar. Nah, berbicara tentang jihad, apa yang dilakukan oleh Nabi Sam'un itu, kita teringat kepada sosok Nabi Bani Israel lagi, yang namanya itu nggak populer, ya. Seperti Sam'un namanya nggak populer, karena nggak wajib kita beriman kepada Nabi ini, ya kan? Cuma ada 25 kan dalam Al-Quran yang wajib kita imani itu. Nabi ini namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran, cuma dalam riwayat-riwayat Rasulullah. Ketika Nabi Musa, ya, merintahkan kaumnya Bani Israel untuk masuk ke negeri yang disucikan, Al-Ardul Muqaddasah, sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 21, itu kan Bani Israel itu menolak. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Ya, wahai Musa, kami enggak akan mau masuk ke negeri itu. Di mana negeri itu? Itu adanya di Baitul Maqdis. Kalau dalam riwayat Ka'ab Al-Ahbar itu adalah kota Jericho, ya, atau Jericho, ya, atau Ariha dalam bahasa Arabnya. Itu salah satu kota tertua di dunia. Ya, lahirnya peradaban manusia itu ada di situ. Ya, awal-awal peradaban manusia. Nah, disuruh Nabi Musa Bani Israel ini supaya masuk ke situ, mengalahkan musuh-musuhnya. Umatnya malah nggak mau. Ya, tidak akan masuk ke situ sampai mereka keluar. Musuhnya keluar baru dia masuk, gitu. Ya. Maka ada pengikutnya Nabi Musa yang beriman, ya, berkata, qala rajulani, ayat 23, minal ladzina yakhafuna an'amallahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Jadi mekanisme untuk meraih kemenangan, ya, dalam berjuang di jalan Allah, memenuhi perintah Allah supaya masuk ke kota itu dijelaskan oleh muridnya Nabi Musa. Dua orang ini siapa? Dalam riwayatnya, satu pertama Yosua bin Nun, dan yang satu lagi Kalaib bin Yefuna, ya. Itu disebutkan dalam kitab tafsir, ya. Kalaib bin Yefune, ya. Jadi Yosua kan jarang kita dengar Nabi ini, cuma namanya aja, ya. Kadang nama dari Injil itu disebutnya Joshua, ya. Tapi Yosua bukan Yesaya, ya. Yesaya itu ada nabi lain itu, ya, seperti Yahya, kemudian Ilyasa, itu Yesaya, ya. Kalau Yosua ini adalah Yosua itu bin Nun, yaitu Yusa bin Nun kalau dalam ejaan bahasa Arab. Nah, dua orang ini muridnya Nabi Musa ini yang kemudian mengajarkan kepada Bani Israel, kalian patuhi saja itu perintah Tuhan, ya. Caranya bagaimana kalau ingin mengalahkan mereka, ya? Udkhulu alaihimul bab, masuklah. Ya, serang mereka itu, musuh kamu itu melalui pintu, masuklah pintu itu. Kalau kalian masuk, mulai langkah, kalian pasti akan menang, karena itu sudah dijamin oleh Allah. Ya. Kalau Allah sudah berikan perintah, berarti apa? Allah itu sudah persiapkan kemenangan. Gak mungkin Allah kasih perintah, kemudian kita gak sanggup melakukannya. Nah, itu kaidah dalam Islam itu begitu. Gak mungkin kita disuruh suruh zakat, suruh sholat, suruh haji, suruh puasa, kalau kita nggak bisa dan kita nggak dapat apa-apa, nggak mungkin.
Kalau Allah suruh kita berjihad, lakukan. Karena pasti Allah sudah siapkan kemenangan, tapi kita harus memulai. Jangan kita diam. Jangan kita berpangku tangan. Kalau nggak mau masuk, ya nggak bisa diberi kemenangan. Kemenangan itu harus diusahakan. Ya. Nggak boleh kita berpangku tangan. Nah, seperti kata umatnya Nabi Musa, mendengarkan ya saran dari muridnya ini, Yusha bin Nun dan Kalaib bin Yefune itu, mereka mengatakan apa? Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Jadi lucunya, jadi Bani Israel ini memang mereka itu sejarahnya itu enggan untuk berjihad di jalan Allah. Ya, mereka itu bangsa penakut, pengecut, ya. Katakan apa? Itu di dalam itu ada musuh-musuh yang kuat, perkasa. Kami nggak akan sanggup mengalahkan mereka. Ya, pergi saja engkau wahai Musa bersama Tuhanmu, peranglah di situ, ya, kalahkan musuh-musuh itu. Nah, kita di sini duduk-duduk saja. Nah, itu kan kurang ajar itu. Ya, jadi Tuhan sama Nabi Musa suruh berjuang, ente nggak berjuang. Ini kan kurang ajar ini umat ini. Ya, maka itu jadi pelajaran bagi umat Islam. Nah, inilah yang menjadi inspirasi mengapa kita ini diperintahkan oleh Allah untuk mencari Lailatul Qadar, untuk berjuang di jalan Allah. Dan apa hubungan Lailatul Qadar dengan cerita Yusha bin Nun, dengan cerita Nabi Sam'un? Itu dengan kondisi sekarang yang ada menimpa saudara kita di Palestina. Ya, Baitul Maqdis itu kan Ardul Anbiya, negerinya para nabi dan rasul. Ya, itu adalah kiblat pertamanya umat Islam. Ya, Nabi sholat selama di Mekah 13 tahun. Sampai Nabi hijrah ya ke Madinah kurang lebih 7 bulan, itu menghadap kiblat sholatnya gimana? Ke Baitul Maqdis, ke Yerusalem. Ya. Itu selama 13 tahun 7 bulan gitu. Ya. Kemudian masjid suci ketiga umat Islam itu adalah Masjidil Aqsa. Karena itu Nabi SAW bersabda, la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Al-Masjidil Haram, wa Masjidi Hadha, wal Masjidil Aqsa. Tidaklah disyariatkan ya, perjalanan berat, perjalanan yang sulit, yang memakan biaya, kecuali hanya untuk sampai sholat di 3 masjid ini. Yaitu Masjidil Haram, Masjid Aku, Masjid Nabawi, kata Rasulullah, yaitu tempat Rasulullah dikuburkan, dimakamkan, dan Masjidil Aqsa. Gitu ya. Nah, oleh sebab itu, jamaah yang dirahmati Allah, ketika Baitul Maqdis ini dalam penjajahan, kita ingat cerita Nabi Yusha bin Nun. Apa cerita Yusha bin Nun? Dia adalah nabi pertama, tokoh pertama, bukan nabi, tokoh pertama, tentu saja dia sebagai nabi, yang membebaskan Baitul Maqdis. Meskipun namanya waktu itu Baitul Maqdisnya bukan Al-Quds sekarang ini, tapi Ariha, Jericho itu. Tapi itu bagian dari Baitul Maqdis. Karena Jericho ke Yerusalem itu cuma 20 km. Yang disebut dengan Baitul Maqdis itu adalah semua wilayah Palestina yang ada di sekitar Al-Quds. Karena Al-Quds itu pusat keberkahan. Ya, Al-Ardul Muqaddasah itu Al-Quds. Ya, Masjidil Aqsa itu Al-Ardul Muqaddasah. Sekitarnya itu adalah Al-Ardul Mubarakah. Nah, Baitul Maqdis itu adalah Al-Ardul Mubarakah, di mana Nabi Yusha bin Nun mengajak Bani Israel setelah wafatnya Nabi Musa. Jadi sampai wafatnya Nabi Musa itu, karena untuk mendidik, menghadapi kaumnya yang tidak benar ini, ya, sulit untuk diatur. Sampai Nabi Musa wafat itu belum bisa menaklukkan atau bisa membuka Baitul Maqdis. Nah, pada masa Nabi selanjutnya, ya, kepemimpinan Bani Israel itu dipimpin oleh Yosua bin Nun. Dia mulai mengajar mereka untuk berjihad di jalan Allah setelah berganti generasi. Ya, karena di masa Nabi Musa setelah gagal mengajak Bani Israel masuk ke Baitul Maqdis, itu kan dihukum oleh Allah 40 tahun mereka terombang-ambing, ya. 40 tahun mereka terlunta-lunta, nggak punya tempat tinggal. Maka setelah berganti generasi, karena simbol 40 tahun ini adalah simbol pergantian generasi. Ya. Setelah muncul generasi baru, setelah Nabi Musa wafat, maka Yusha bin Nun mengajak kaumnya untuk berjuang, berjihad, membebaskan Baitul Maqdis. Apa yang terjadi? Ada cerita yang sangat menakjubkan.
yang disebutkan dalam Sahih Ibnu Hibban dan Sahih Muslim, ya, bahwa Nabi Yusha bin Nun ini pada saat dia mau mengajak orang itu berjihad ke jalan Allah, dia berikan syarat, diseleksi, disaring. Siapa yang boleh ikut berjihad bebaskan Baitul Maqdis? Satu, ya, yang nggak boleh, ini diseleksi ya. Kalau ada orang baru menikah, laki-laki baru menikah, belum menggauli istrinya, nggak boleh ikut dalam perang jihad itu. Ya. Yang kedua, orang kalau baru bangun rumah, atapnya belum beres, belum selesai, belum sempurna bangunannya, dia nggak boleh ikut. Yang ketiga, kalau orang punya hewan ternak, ya, sedang hamil, dia menunggu kelahiran, ya, hewan ternaknya itu nggak boleh ikut. Artinya apa? Untuk berjihad itu diperlukan apa? Kesungguhan, keseriusan, dan totalitas. Nggak boleh mikirin dunia. Jangan sampai kacau konsentrasi kita karena ya kangen sama istri gitu kan. Kemudian takut hartanya dibawa kabur gitu. Atau takut hewan ternaknya hancur gitu kan. Nah, inilah pelajarannya. Lalu kemudian Nabi Yusha bin Nun itu berdoa kepada Allah ketika berjihad itu, sampai waktu asar masuk, kok belum ada tanda-tanda kemenangan, ini bagaimana? Maka lalu kemudian beliau berdoa kepada Allah, ya, mengatakan kepada matahari. Jadi dia dihadap matahari. Wahai matahari, engkau adalah hamba yang diperintahkan, sama seperti saya juga hamba yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Ya Allah, tahanlah matahari ini, jangan sampai dia terbenam sebelum kami masuk, ya, ke dalam Baitul Maqdis, ya, dan mampu untuk menaklukkannya. Jadi pernah satu waktu matahari itu tertahan, dia nggak jalan tuh, ya. Untuk apa? Nungguin Nabi Yusha bersama kaumnya yang berjihad di jalan Allah supaya bisa masuk Baitul Maqdis. Ini riwayat sahih. Jadi pernah jam matahari itu berhenti dalam sejarah manusia cuma sekali itu. Ya, kenapa? Karena saking mulianya Baitul Maqdis, karena saking mulianya Nabi Yusha bin Nun, ya, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jihad kita sekarang ini, ya, di bulan Ramadan ini kan ada bulan jihad, ya. Di masa Rasulullah itu Nabi mengalahkan kaum musyrikin di perang Badar pada tanggal 17 Ramadan. Nabi menaklukkan kota Makkah, menghancurkan rezim Quraisy, ya, yang musyrik dan ingkar kepada Allah, menentang dakwah Nabi, itu tanggal 20 Ramadan. Ya, luar biasa. Nah, umat Islam berhasil menaklukkan Andalusia, Spanyol, ya, di bawah kepemimpinan siapa? Jenderal Tariq bin Ziyad, masuk ke Spanyol, Andalus, membebaskan negeri itu dari kekafiran, itu pada bulan Ramadan tahun 92 Hijriah atau 711 Masehi, 711 Masehi. Baru hancur kerajaan Islam di Andalusia itu pada tahun 1492. Artinya 700 berapa? Hampir 780 tahun. Ya, Islam itu berkuasa di Spanyol dan Portugal, termasuk Portugal itu. Ya, jadi kalau Ronaldo ada simpati-simpatinya kepada Islam, pada Palestina, ya mungkin ya ada gennya. Mungkin nenek moyangnya dulu Muslim itu di sana, ya. Karena banyak dulu Muslim di Spanyol dan Portugal. Tapi karena ada Reconquista, ya, kerajaan Katolik itu merebut kembali wilayahnya dari umat Islam, ya, kembali jadi Katolik, dan mereka melakukan inkuisisi, pengadilan akidah. Ya, orang Islam, orang Arab, ya, kalau nggak mau pindah agama kepada Katolik, maka dia harus menghadapi 3 pilihan: dibunuh atau diusir, ya, dari negeri Andalusia itu, atau dia boleh berada di situ dengan cara dia pindah agama dan menghilangkan semua jejak, ya, syiar atau simbol agama Islam. Nah, itu yang terjadi. Nah, makanya Ramadan ini adalah bulan yang luar biasa. Kemudian juga dalam pertempuran Ain Jalut, ya, umat Islam mengalahkan tentara Mongol pada tahun 1260, juga terjadi di bulan Ramadan, ya. Kemudian umat Islam mengalahkan koalisi kerajaan Katolik di Eropa dalam pertempuran Zalakoh, juga terjadi pada bulan Ramadan. Jadi maka itu tugas kita adalah
bagaimana kita ikut berkontribusi saat ini ya untuk membebaskan Baitul Maqdis, ya, negeri yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW untuk umat Islam di akhir zaman ini, karena Nabi menyatakan apa? Salah satu tanda ciri kiamat itu datang, ya, sudah dekat, itu adalah Fathu Baitul Maqdis. Ya, jadi penaklukan Baitul Maqdis, bumi Palestina ini sudah dikabarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bagaimana caranya kita bisa merebut kembali Baitul Maqdis? Ikuti roadmap yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa roadmapnya? Itu ada di dalam surah Al-Isra ayat 4 sampai ayat 8. Di situ jelas diceritakan bagaimana awal kehancuran Bani Israel, oleh siapa mereka bisa dikalahkan, oleh ibadan lana uli ba'sin syadid, hamba-hamba Allah yang punya kekuatan yang hebat. Ya, seperti generasi sahabat Rasulullah SAW. Mereka mengalahkan Yahudi, tapi kemudian Yahudi ini bisa kembali rebound, ya, bisa mengalami kejayaan lagi karena berkat izin Allah Ta'ala. Diberikan apa? Diberikan harta, wa amdannakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira. Hartanya dibikin tambah banyak, anaknya tambah, ya, kemudian didukung oleh pasukan bersenjata yang kuat. Ini tiga-tiganya terbukti sekarang di akhir zaman. Ketika mereka tahun 67, perang Arab Israel berhasil mencaplok Al-Quds Syarqiyah, yaitu Yerusalem Timur, di mana di situ ada ada komplek Masjidil Aqsa. Nah, ini tugas kita. Jadi untuk bagaimana? Di akhir zaman Allah mengatakan kita bisa merebut kembali itu. Dengan cara bagaimana? Fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjid kama dakhaluhu awwala marrah wa liyutabbiru ma'alau tadbira. Ya, kalau datang janji Allah yang terakhir untuk menghancurkan Bani Israel, maka hamba-hamba yang dulu pernah ada itu di zaman Rasulullah, mereka akan bangkit kembali, sifat-sifatnya sama mirip dengan mereka, akan menyuramkan wajah-wajah Yahudi, dan kalian akan masuk ke dalam Masjidil Aqsa itu sebagaimana generasi terdahulu kalian masuk pertama kali. Oleh sebab itu, saya boleh ditampilkan videonya, Pak? Buat buku ini, ya, buku ini saya bawa sekarang hasil dari kajian selama 6 bulan terakhir, ya, yaitu runtuhkan Zionis, rebut Baitul Maqdis. Nah, ini buku hasil kajian selama 6 bulan terakhir sejak ada pertempuran Badai Al-Aqsa. Ya, ada 3 bagian di dalamnya, yaitu pertama, kita mengenali perangai musuh. Kalau kita ingin mengalahkan musuh, harus kenal siapa musuh kita. Knows your enemy, ya, itu syarat untuk mengalahkan musuh. Maka kita gali dari Al-Quran dan Sunnah siapa sebenarnya Yahudi itu, Bani Israel itu, supaya kita bisa mengalahkan mereka. Yang kedua, menyalakan kepedulian terhadap Baitul Maqdis. Kita kalau ingin membebaskan Baitul Maqdis harus punya ilmu, harus punya kesadaran yang tinggi. Ya, sebagaimana generasi sahabat digembleng oleh Rasulullah 23 tahun. Ya, setelah itu 4 tahun, ya, setelah 6 tahun setelah Rasulullah wafat, itu berhasil menaklukkan Baitul Maqdis. Yang ketiga bagiannya adalah, ya, menghidupkan generasi baru perlawanan, ya, menghidupkan generasi baru perlawanan. Supaya kita harus melakukan tugas peradaban untuk menghadirkan ibadan lana, ya, hamba-hamba Allah yang dapat mengembalikan kejayaan Islam, yang dapat mengalahkan dominasi Israel, ya, Zionis yang saat ini merajalela berbuat kerusakan di muka bumi. Demikian yang dapat kami sampaikan, beberapa maklumat, kajian dan informasi seputar Baitul Maqdis, ya, keutamaan berjihad di dalamnya, kemudian bagaimana kita mempersiapkan diri untuk Lailatul Qadar, ya, berbanyak ibadah, karena insya Allah dengan kita berdonasi itu sama dengan berjihad, ya. Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza. Rasul bersabda, siapa orang yang mempersiapkan, memberikan persiapan, ya, logistik buat orang yang berjihad,
mempertahankan diri, membela agama, membela tanah airnya, maka dia sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala itu. Maka mari kita raih Lailatul Qadar dengan sedekah-sedekah terbaik kita, dan kita akhiri dengan baca hamdalah serta kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, 2 buku tentang parenting Qurani dan jihad membela Baitul Maqdis. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu disusun dengan mengambil inspirasi dari buah pena Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad. Buku ini diformat dengan dialog orang tua pada anaknya. Meski begitu, dialog ini bisa dibaca secara umum bagi para calon orang tua untuk anak-anaknya kelak. Bentuk dialog kami dapati banyak dipakai dalam kisah-kisah di Al-Quran ketika menerangkan soal pengasuhan, misalnya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atau Luqman dan putranya. Hadirnya buku ini semoga menjadi penambah keilmuan kita agar tidak salah dalam membentuk generasi penerus yang menjadi pewaris amal jariah kita. Meninggalkan mereka, anak-anak kita, sebagai investasi amal soleh yang akan terus mengalir kepada kita. Dapatkan buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya, adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir, merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.